Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Muhammad Ihsan R. Saya guru di SMA Negeri 1 Cisaat Kabupaten Sukabumi, dan di samping saya ada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Pak Haji Dedi Sofyan MPD. Suatu kebanggaan bagi saya bisa mewawancari Pak Haji. Pak Haji, damang sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Pak Haji Dedi terkait identifikasi masalah yang telah saya lakukan di sekolah ini. Mudah-mudahan Pak Haji Dedi bisa memberikan masukan, ya, yaitu berupa penyebabnya kenapa gitu, seperti itu. Saya akan langsung mulai saja, Haji. Baik, untuk masalah yang telah diidentifikasi itu, yang pertama itu mengenai pedagogik. Beberapa siswa mendapatkan hasil belajar yang di bawah standar KKM gitu ya. Untuk penyebabnya, siswa yang mendapatkan hasil belajar di bawah KKM tersebut, kenapa Pak Kepala? Ada beberapa hal yang, terima kasih Pak Ihsan ya. Pertemuan ini menjadi pertemuan yang insya Allah bermakna bagi kita, bagi SMA Negeri 1 Cisaat. Sekaitan dengan pertanyaan tadi, kenapa kemudian ada beberapa siswa yang hasil pembelajarannya, capaian pembelajarannya masih di bawah KKM. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya demikian. Pertama, karena memang intake siswa yang berangkat dari SMP-nya masing-masing itu tentu saja pada situasi dan kondisi serta kemampuan yang berbeda. Jadi ada yang lower level, ada yang middle, ada yang upper. Nah, ini terjadi karena memang ada disparitas pembelajaran di masing-masing SMP-nya, sehingga ketika kita masuk SMA kita berupaya untuk menstandarisasi, mematrikulasi mereka-mereka yang masih tertinggal, kita naikkan. Memang ada dampak di beberapa saat, ya tentu akan ada yang sudah memang proses pembelajarannya bagus, mereka mendapatkan hasil yang bagus. Yang semula proses pembelajarannya kurang bagus, sekarang kita tingkatkan. Kalau memang ternyata masih pada posisi yang kurang memuaskan, tapi kita juga kan ada program remedial, ada program pengayaan. Bagi yang masih kurang kita remedial, bagi yang sudah bagus kita kayakan, ada enrichment, tetap ada perlakuan kepada mereka. Ini yang pertama, itu ada intake siswa yang berbeda. Kemudian hal lain sekaitan dengan memang masa pandemi ini cukup berkepanjangan bagi kita di hampir 2 tahun ini, dan baru semester ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara optimal, ya, mengeluarkan semua kemampuan kita dengan pola pembelajaran tatap muka, dan sekarang alhamdulillah kita sudah lakukan pembelajaran tatap muka 100%. Ini barangkali salah satu dua penyebab yang utama, ya, Kemudian penyebab yang lainnya memang ada dari sisi kemampuan siswa. Kita paham benar bahwa sekolah kita adalah sekolah inklusif. Ketika kita melihat kondisi anak, memang tidak bisa kita lihat sama rata, ya. Mereka itu pribadi-pribadi yang unik dengan kemampuan dan kekurangannya tersendiri. Jadi bagi mereka yang membutuhkan perlakuan khusus memang ada. Misalkan mereka ada agak terlambat dari sisi proses belajarnya, memang ada di beberapa, tidak bisa
dirata-ratakan bahwa satu waktu itu sama kemampuan siswa. Jadi ada kemampuan penyerapan siswa yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, mereka yang lambat itu mereka yang menempati di posisi KKM rendah. Tapi kita berupaya untuk perpanjang proses belajarnya. Jadi memang ada siswa-siswa yang memang membutuhkan perlakuan khusus. Ada anak berkebutuhan khusus kalau bahasa inklusifnya. Jadi memang itu pun tetap kita tangani secara maksimal ya. Teori pedagogi kita tidak pernah membedakan anak berdasarkan haknya mereka yang berkebutuhan khusus kita kasihkan haknya, mereka yang bisa belajar cepat kita berikan juga hak untuk bisa belajar dengan proses yang agak cepat. Itu baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai literasi ya. Kemampuan literasi beberapa siswa ada yang rendah. Nah, faktor penyebabnya itu apa? Ketika berbicara literasi tentu saja bicaranya bukan hanya sekedar membaca. Orang membaca setiap hari juga di handphone, kita baca WA di handphone, kita lihat buka baca SMS. Tapi yang dimaksud dengan literasi di sini adalah seberapa hebat kemampuan anak ketika mereka membaca, kemudian apply dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pun memang di tahap awal literasi baca itu memang dibutuhkan. Jadi kita harus membangun kebiasaan membaca, ya, terutama kita tekankan membaca buku. Oleh karenanya di SMA Negeri 1 Cisaat kita fasilitasi dengan kelengkapan perpustakaan, kelengkapan buku-buku yang dapat dipinjam, kemudian ada buku-buku mata pelajaran yang memang kita berikan pinjamannya selama 1 tahun ya. Nah, ini dalam rangka membangun literasi siswa. Walaupun memang kalau ditanya kenapa sih literasinya rendah sekali, karena ini ada kaitannya dengan budaya, baik budaya di rumah. Ketika masuk ke budaya sekolah harus baca, memang ada agak sedikit tidak secepat yang mereka yang budaya di rumahnya bagus gitu. Dan notabene anak-anak siswa kita di SMA Negeri 1 Cisaat itu sangat variatif sekali ya, disparitas antara keluarga yang memang budaya baca di rumahnya bagus dengan yang memang di rumahnya budaya bacanya kurang bagus, itu sangat signifikan sekali. Bagus itu ya, tapi ada juga dari keluarga yang memang kurang literat. Ini ada kesulitan di sana. Tapi sekolah berupaya untuk menjanjikan, bahkan kita sekarang sedang membangun perpustakaan yang memang mudah-mudahan representatif dari sisi fasilitas. Sekarang sedang dibangun baru, mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kita dan bisa meningkatkan tingkat literasi anak-anak kita. Baik, untuk selanjutnya mengenai numerasi. Oke, beberapa siswa belum bisa menyelesaikan soal aritmatika sosial. Nah, penyebabnya itu kenapa? Contohnya misalkan soal-soal matematik tapi yang kontekstual gitu. Nah, iya. Ketika berbicara aritmatik sosial memang tergantung juga kepada pengalaman siswa. Tapi tentu saja karena saya katakan tadi bahwa anak-anak SMA Negeri 1 Cisaat ini berangkat dari keluarga yang variatif ya, yang dari anak-anak golongan usahawan, anak-anak dari golongan pegawai, itu tentu saja akan ada perbedaan. Biasanya anak-anak yang berangkat dari keluarga
keluarga yang pengusaha atau tukang usaha, biasa mereka lebih bagus karena memang pengalaman di rumah cukup membantu ya, cukup membantu. Tapi juga di sekolah tentu saja oleh karena kita perbesar porsi mata pelajaran kewirausahaan, itu salah satunya dalam rangka meningkatkan itu ya, meningkatkan kemampuan aritmatika sosial. Walaupun memang di mata pelajaran matematika ya, matematika umum itu juga sangat banyak contoh-contoh soal yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan perhitungan matematik sosial terutama. Nah, ini jadi kalau ditanya kenapa, ya kita sedang berupaya untuk meningkatkan terus kemampuan numerik anak-anak kita. Dan raport, kalau berbicara raport pendidikan SMA Negeri 1 Cisaat tahun 2022 relatif anak-anak kita masih di atas rata-rata nasional untuk kemampuan numerasi maupun literasi. Alhamdulillah ini berarti anak-anak kita tidak terlalu, jadi kalau dilihat rata-ratanya ya tidak terlalu rendah, bahkan di atas rata-rata. Tapi kalau dilihat secara fine struktur, kita lihat secara khusus orang per orang, ada beberapa orang memang yang memang masih di bawah. Tapi tetap kita tingkatkan dengan upaya-upaya maksimal ya. Kayak tentu saja sekarang kan lebih kita pahami dan kita sadari bahwa setiap anak memiliki keunikan, oleh karenanya pola pembelajarannya juga pola pembelajaran yang sifatnya bisa melihat perbedaan itu lebih diferensiatif ya, pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya mengenai kesulitan belajar siswa. Sekarang lanjut ke masalah pembelajaran berdiferensiasi, nyambung dengan yang tadi. Jadi guru kesulitan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan gaya belajar siswa, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam kegiatan pembelajarannya dan juga pra pembelajarannya. Nah, itu penyebabnya seperti apa? Ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah satu solusi ya. Satu solusi ketika kita melihat bahwa anak itu unik dan beragam. Jadi anak itu ada yang bisa belajar ketika sepi jempling gitu ya, subuh karena bisa belajar. Ada yang bisa belajar diiringi dengan musik, ada yang bisa belajar dari mendengarkan ya. Jadi unik ya. Bahkan sebenarnya pembelajaran diferensiasi ini bukan barang baru. Pembelajaran berdiferensiasi ini sejak lama, bahkan dulu itu dikenal dengan pembelajaran SAFI. Ada pembelajaran somatik, auditory, visual, intelijensi. Jadi ada beberapa macam sesuai dengan karakter belajar anak. Karakter belajar itu berbeda-beda. Nah, sekarang digemburkan dalam rangka supaya kemudian anak itu belajar dengan capaian maksimal dengan metode pembelajaran yang diferensiasi itu. Jadi pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang melihat sesungguhnya anak itu belajar dengan cara bagaimana supaya kemudian belajarnya menjadi optimal. Itu ya. Jadi salah satu cara ya, metode supaya kemudian pembelajaran optimal, pakailah kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu syaratnya adalah melihat karakter dan kebiasaan anak belajar supaya kemudian pembelajarannya, hasil belajarnya menjadi maksimal. Ada yang dengan cara mendengarkan, ada yang cara mengerjakan, ada yang cara dengan melihat saja. Ya, macam-macam. Saya setuju. Namun untuk guru sendiri pada saat implementasinya, Pak Haji, itu memang agak sulit ya, agak sulit memang, karena kita juga
harus persiapan dengan menggunakan berbagai media belajar yang beragam gitu ya. Terus pada pelaksanaannya juga seperti itu. Nah itu penyebabnya, dari segi penyebabnya itu kenapa guru mungkin tidak semua guru, sebagian guru ada yang sulit untuk menerapkan hal itu gitu. Ya. Saya kira bukan masalah sulit ini ya.